Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan IPS kelas 11 dalam bab Kerajaan Maritim Hindu-Buddha, dan kerajaan yang akan kita bahas kali ini adalah Kerajaan Kediri yang berdiri tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan Kediri ini terletak di Jawa Timur. Nama Kerajaan Kediri juga dikenal sebagai Kerajaan Panjalu dan juga Kerajaan Daha. Asal-muasal dari Kerajaan Kediri ini adalah Kerajaan Medang Kamulan, di mana Raja Erlangga sebelum dia turun tahta, dia membagi dua kerajaannya untuk dua anaknya. Sebelah barat dijadikan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Sri Samarawijaya, dan sebagian timur diberikan kepada Mapanji Garasakan yang bernama Kerajaan Jenggala. Awal mula tujuan dari pembagian kerajaan ini adalah agar ketika Erlangga turun tahta, kedua anak Erlangga tidak saling berebut kekuasaan. Namun yang terjadi adalah kedua anak Erlangga itu saling bersaing satu sama lain, sehingga sejarah Kerajaan Kediri dan Jenggala selalu diwarnai oleh peperangan. Nah, beberapa sumber yang di dalamnya memuat mengenai eksistensi dari Kerajaan Kediri ini adalah Prasasti Pamotan, kemudian ada Serat Calon Arang, kemudian ada juga di Kitab Negara Kertagama. Selain dari tiga sumber tersebut, masih banyak puluhan sumber lain yang menceritakan mengenai kerajaan ini. Baik, berdasarkan sumber-sumber tersebut, Kerajaan Kediri yang berdiri dari tahun 1042 sampai 1222 ini pernah dipimpin oleh banyak raja. Namun, raja-raja paling awal di Kerajaan Kediri, yakni Sri Samarawijaya yang memerintah dari tahun 1042 sampai 1051, tidak meninggalkan satu bukti prasasti pun. Bahkan bangunan-bangunan penting yang muncul di Kerajaan Kediri diketahui tidak berada pada zaman Sri Samarawijaya. Karena diperkirakan pada zaman Sri Samarawijaya, Kerajaan Kediri sedang mengalami konflik atau peperangan dengan Kerajaan Jenggala, sehingga kerajaan ini tidak sempat untuk menghasilkan mahakarya di eranya Sri Samarawijaya. Berikutnya, penerusnya adalah Sri Jitendrakara. Di masanya pun tidak ditemukan prasasti yang menceritakan mengenai pemerintahannya. Pemerintahannya sendiri berlangsung dari 1051 sampai 1112, di mana pada zaman itu konflik dengan Jenggala masih menjadi fokus utama. Berikutnya adalah Sri Bameswara. Barulah di zaman Sri Bameswara yang berkuasa 1112 sampai 1135 ini ditemukan beberapa bukti prasasti. Di antaranya adalah Prasasti Karanggayam, Prasasti Pandelegan I, Prasasti Panumbangan, Prasasti Candi Tuban. Barulah setelah pemerintahan Bameswara, kisah tentang Kerajaan Kediri sudah semakin jelas karena banyak sekali prasasti yang menceritakan tentang kerajaan tersebut, dan juga kerajaan ini dianggap mencapai puncak kejayaannya di zaman Jayabaya yang berkuasa dari tahun 1135 sampai 1159. Bahkan pada masa pemerintahan Jayabaya ini, berdasarkan prasasti Hantang, di dalamnya tertulis sebuah semboyan, yakni Panjalu Jayati, yang mengklaim kemenangan Kerajaan Kediri terhadap Kerajaan Jenggala. Maka dapat dipastikan bahwa di zaman Kerajaan Jayabaya, peperangan yang terjadi dari awal kerajaan ini berdiri akhirnya bisa diakhiri dengan kemenangan Kerajaan Kediri. Nah, berikutnya ada Prasasti Munggut, kemudian ada Prasasti Jepun, dan juga ada salah satu yang paling penting, yaitu adalah karya dari Empu Sedah dan Empu Panuluh, yakni Kakawin Baratayuda, yang menceritakan tentang perang antara Kerajaan Kediri dan Jenggala. Nah, selain hal-hal tersebut yang muncul di zaman Jayabaya, ada beberapa sumber asing yang juga merekam bagaimana eksistensi Kerajaan Kediri di zaman Jayabaya.
yakni di masa Prabu Joyoboyo. Pada masa Jayabaya ini, kekuatan militer Kediri sangat besar hingga menguasai beberapa kerajaan di Jawa dan bahkan pengaruhnya hingga Sumatera. Secara ekonomi, kerajaan Kediri dianggap kaya selain Cina berdasarkan kronik Ling Wai Tai tahun 1178. Bahkan kronik Chu Fanci menyebut secara rinci Raja Jawa kala itu menguasai wilayah Pacitan, Medang, Tumapel atau Malang saat ini, Dieng, Ujung Galuh atau sekarang Surabaya, Jengki, Papua Barat, Sumba, Bali, Gurun atau Sorong di Papua Barat, Tanjung Pura di Borneo, Pulau Timor, Banggai di Sulawesi, dan Maluku. Secara keagamaan, dicatatkan oleh Chow Jukwa bahwa penduduknya menganut dua agama, yakni Hindu dan Buddha, dengan karakternya yang temperamental dan petarung sejati. Bahkan di saat santai, hiburannya juga tak lepas dari adu fisik, yang paling ringan adalah mengadu binatang. Maka tak heran armada militer Kediri sangat disegani saat layar dikembangkan dan tentara marinirnya berlayar. Sementara di bidang sastra, Kakawin Baratayuda digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panulu. Oke, itulah beberapa hal yang diberitakan dari luar negeri mengenai Kerajaan Kediri, di mana pada masa Jayabaya, wilayah Jawa Timur ini mutlak menjadi kekuasaan Kediri, bahkan beberapa wilayah di seberang Pulau Jawa itu juga menyatakan diri tunduk kepada Kerajaan Kediri. Nah, selain hal tersebut, ternyata di zaman Jayabaya ini muncul suatu kitab yang disebut sebagai Jangka Jayabaya, di mana ini bukan tulisannya Jayabaya, tapi dipercaya sebagai petuah-petuah yang pernah diucapkan oleh Jayabaya, di mana petuahnya tersebut berisi tentang ramalan bagaimana keadaan Pulau Jawa di masa depan. Jangka Jayabaya dapat dimaknai sebagai petunjuk untuk menang saat menghadapi bahaya, semacam sebuah alarm peringatan agar waspada jika sudah muncul tanda-tanda yang dianggap berbahaya. Mereka yang waspadalah yang akan menang atau selamat dari bahaya. Maka jika menggunakan makna ini, Jangka Jayabaya pada akhirnya memang tidak terkait sama sekali dengan Prabu Jayabaya penguasa Kediri. Meski tidak bisa dipungkiri, di masa beliau, kehidupan sastra juga sangat berkembang. Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panulu lahir di masa Prabu Jayabaya ini. Lepas dari bagaimana riwayat sesungguhnya Jangka Jayabaya itu, juga benarkah isi ramalan Congko Joyoboyo? Namun paling tidak, melalui karya sastra yang diserat para leluhur tersebut, hendaknya petuah-petuah di dalamnya menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu eling lan waspoto menghadapi zaman yang terus berubah. Lalu, apa sajakah ramalan dalam Congko Joyoboyo yang dianggap populer, legendaris, beredar di masyarakat dan dihubungkan oleh sejumlah kalangan dengan peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa? Soekarno, politisi ulung sekaligus Presiden Indonesia pertama yang paham kebudayaan Jawa, merasa perlu menukil ramalan tersebut dalam pledoi pembelaannya di Pengadilan Belanda Bandung pada tahun 1930. Dalam pledoi yang kemudian kita kenal dengan Indonesia Menggugat, Soekarno menyebut tentang Ratu Adil. Bunyi larik dalam ramalan Joyoboyo yang dinukil oleh Soekarno adalah sebagai berikut. Gunung-gunung akan meletus, bumi bergoncang-goncang, langit dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa
dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru. Zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Ratu Adil atau Satrio Bidingit. Oke, itu adalah beberapa cuplikan ya tentang ramalan Jongko Joyoboyo atau Jangka Jayabaya yang konon katanya itu berasal dari Raja Jayabaya. Nah, jadi Jayabaya ini pernah meramalkan bahwa di masa depan nanti akan terjadi hal-hal yang nanti ada di dalam kitabnya, dan menurut dia ketika ciri-ciri dari zaman itu akan muncul, maka di sana akan muncul Ratu Adil atau pemimpin yang hebat yang akan membawa Nusantara kepada puncak kejayaannya. Beberapa ciri-ciri yang disebutkan dalam Jangka Jayabaya itu adalah kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda, maksudnya adalah kendaraan yang tidak menggunakan kuda, dan kita bisa lihat di tahun 2022 ini sudah banyak ya kendaraan yang tidak usah pakai kuda. Kemudian ketika Pulau Jawa berkalungkan besi, maksudnya adalah ketika kereta api kemudian dibangun dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Kemudian perahu berjalan di angkasa. Di zaman Jayabaya tidak ada perahu yang berjalan di angkasa. Tapi kini, di era modern, sudah ada yang namanya pesawat terbang. Kemudian ada sungai kehilangan mata air, di mana sungai sudah tidak lagi menjadi tempat penting bagi masyarakat, karena memang air yang kita gunakan sehari-hari ternyata sekarang sudah tidak berasal dari sungai lagi. Kemudian pasar kehilangan suara, di mana jual beli nanti katanya di masa depan akan kehilangan suara, dan tanda-tandanya sudah kita lihat sekarang. Kemudian banyak sekali hal-hal lain yang disebutkan dalam ramalan Jayabaya tersebut. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke. Nah, setelah pemerintahan Raja Jayabaya, kemudian Kediri ini dikuasai oleh Sri Sarweswara yang berkuasa dari 1159 sampai 1171, di mana pada masa Sarweswara tidak terjadi hal istimewa seperti di zaman Jayabaya, tapi di sini dia punya beberapa peninggalan, yaitu Prasasti Pandelegan II, kemudian ada Prasasti Kahyunan. Nah, tidak lama setelah itu dia diganti oleh Sri Aryeswara yang berkuasa dari tahun 1171 sampai 1181 atau 10 tahun ya. Ada Prasasti Angin di situ peninggalannya. Kemudian ada Sri Gandra, di mana Sri Gandra ini hanya berkuasa 1 tahun, ada peninggalnya itu Prasasti Jaring. Nah, berikutnya baru di zaman Kameswara sudah mulai terlihat kembali ada karya yang ditinggalkan dan ada peninggalan sejarahnya. Dia memerintah dari tahun 1182 sampai 1194, di mana pada zamannya dia ini ada Prasasti Semanding, kemudian ada Prasasti Ceker, dan yang paling penting itu adalah sebuah karya yang diberi judul Kakawin Semaradana yang isinya menceritakan tentang awal mula kemunculan dari Dewa Ganesha yang pada saat itu merupakan simbol dari kerajaan Kediri. Nah, ini Dewa Ganesha. Nah, namun setelah Kameswara muncullah Raja Kertajaya, di mana pada masa Kertajaya yaitu tahun 1194 sampai 1222, Kediri memasuki masa-masa suram, di mana Raja Kertajaya ini membawa Kediri kepada kehancurannya. Betapa tidak pada masa Kertajaya tersebut, seperti yang diceritakan dalam Prasasti Galunggung, dalam Prasasti Kamulan, kemudian dalam Prasasti Palah, kemudian Prasasti Biri, dan juga Prasasti Lawadan, Kertajaya ini adalah seorang raja yang lalim ya, yang sewenang-wenang. Bahkan ciri pemerintahannya ini tidak dikuasai atau tidak disukai oleh para golongan agama. Pada saat itu para pendeta, para brahmana, dan para biksu ternyata tidak suka terhadap kepemimpinan Jayabaya yang senang sekali berpesta di istananya. Bahkan suatu waktu dia ini minta disembah sebagai dewa kepada para pemuka agama. Sontak keinginannya tersebut ditolak oleh para pemuka agama, dan para pemuka agama akhirnya berusaha untuk mengkudeta Kertajaya. Namun para pemuka agama tersebut tidak bisa melakukan kudeta itu sendiri, mereka pun akhirnya meminta bantuan kepada
orang lain. Nah, orang lainnya itu siapa? Nah, seperti kita ketahui, Kediri itu pada saat zamannya Kertajaya ini kan menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Nah, banyak kota-kota yang dikuasai termasuk ada salah satunya adalah Tumapel. Tumapel ini sebelumnya adalah kota yang setia kepada kerajaan Kediri atau ibu kota yang ada di Daha. Tapi semenjak beralih kekuasaannya di Tumapel itu, jadi dulu pernah ada bupati namanya Tunggul Amatung, dia itu dikudeta dan digantikan oleh bupati yang baru namanya Ken Arok. Nah, jadi pada saat itu para pendeta, para brahmana ini minta tolong agar Kertajaya itu diserang oleh pasukannya Ken Arok. Karena Ken Arok ketika memerintah di Tumapel, dia ini sangat kontra terhadap Kediri dan akhirnya menuruti keinginan dari para Brahmana itu untuk menyerang Kertajaya dan menghancurkan kerajaan Kediri. Hal tersebut terjadi di dalam sebuah pertempuran yang bernama Pertempuran Ganter pada tahun 1222, di mana pasukan Kertajaya berhasil dikalahkan oleh Ken Arok dan akhirnya Ken Arok berhasil membuat kerajaan Kediri runtuh dan akhirnya membuat suatu kerajaan baru yang dia beri nama sebagai Singosari. Oke, baik, pembahasan mengenai kerajaan Kediri sudah selesai. Kerajaan Kediri ini akhirnya runtuh pada zaman Kertajaya karena pemerintahannya yang sewenang-wenang. Baik, demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.